Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, dan yang saya hormati kepada Rektor, Bapak Rektor, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab. Terus yang saya hormati kepada Dekan Fakultas, yakni Bapak Nun Tufah, dan yang saya hormati kepada Bapak Abdul Ghafur sebagai kakak prodi, dan yang saya hormati kepada pembimbing satu, yakni Ibu Hayatul Milah, dan yang saya hormati kepada Bapak Abdurrahman sebagai pembimbing 2. Dan saya akan mempresentasikan yang berjudul Etika Bisnis Islam dalam Fenomenologi Pedagang Sembako Pasar Genggong di Tengah Arus Modernisasi Retail melalui QRIS. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang masalah. Perkembangan teknologi digital mendorong penggunaan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS di Indonesia. Penggunaan QRIS tidak hanya diterapkan di pusat perbelanjaan modern, tetapi juga mulai digunakan oleh pedagang pasar tradisional, termasuk pedagang sembako di Pasar Genggong. Penggunaan QRIS di Pasar Genggong mengalami peningkatan setiap tahun. Pada 2021, pengguna QRIS di area pedagang sembako Pasar Genggong punya 15 pedagang. Terus di tahun 2025 diproyeksikan menjadi 95 pedagang pengguna QRIS. Modernisasi pembayaran ini membawa dampak pada perubahan pola transaksi, perubahan interaksi sosial pedagang dan pembeli. Yang ketiga, tantangan menjaga nilai etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, dan keadilan dalam transaksi digital. Penelitian ini penting karena masih sedikit penelitian yang menggabungkan antara etika bisnis Islam, digitalisasi pembayaran QRIS, dan pengalaman subjektif pedagang pasar tradisional. Dan di sini yang kedua ada rumusan masalah. Penelitian ini membahas rumusan masalah. Yang pertama ada penerapan QRIS pada pedagang sembako di Pasar Genggong. Yang kedua, pemaknaan nilai etika bisnis Islam dalam transaksi digital. Dan yang ketiga, pengalaman pedagang menghadapi perubahan sosial dan ekonomi akibat QRIS. Dan di sini ada tujuan penelitian masalah. Penelitian bertujuan untuk yang pertama, menganalisis penggunaan QRIS, mengkaji penerapan etika bisnis Islam, memahami pengalaman pedagang dalam modernisasi retail digital. Dan yang keempat ada metode penelitian. Di sini saya
metode penelitian itu saya mengambil kualitatif. Karena apa? Karena saya ingin tahu dan ingin tahu sedalam-dalamnya atau berpengalaman secara mendalam, biar berpengalaman gitu. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Yang kedua, metode fenomenologi. Fenomenologi itu fenomena yang ada di pasar. Yang ketiga, dengan fokus pada pengalaman hidup pedagang sembako dalam menggunakan QRIS. Yang selanjutnya ada teori utama. Penelitian menggunakan konsep etika bisnis Islam, kejujuran, sidik, amanah, keadilan, adil, tanggung jawab. Dan yang kedua ada fenomenologi, memahami pengalaman subjektif pedagang terhadap perubahan transaksi digital. Di sini yang terakhir ada kesimpulan inti proposal. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pedagang sembako di Pasar Genggong beradaptasi dengan sistem pembayaran digital QRIS tanpa meninggalkan nilai-nilai etika bisnis Islam di tengah modernisasi perdagangan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.